Kenapa orang-orang itu menggembar-gemborkan krisis konstitusi yang dia anggap omong kosong, dianggap lebay. Itu soal komunikasi aja untuk memuluskan tujuannya, Ji. Itu dia. Iya. Please deh, jangan bawa-bawa MPR. Kasihan MPR-nya, wong bersidang aja nggak pernah suruh ngurusin kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari, dan kami punya satu permintaan kepada Bapak. Hentikan semua upaya untuk mengacaukan persoalan konstitusi kita. Jangan main-main. Ya ini juga sebetulnya nasihat untuk, bukan nasihat sih, permintaan ke Bang Surya. Udahlah, ya kan, ini kan sudah, ya kan Didi udah selesai kan, udah diubah itu oleh MK, ya nggak? Not gimana? Jangan dia lagi ngomong ngomong sama gue, posisi gue mendukung Didi, jadi ya memang harus terpaksa kita agak berseberangan dengan Bang Surya nih. Ya, dia juga nggak masalah. Meskipun senior ya. Jadi ini gue kepengen ngomong ini karena memang awalnya Bang Surya, tapi lalu makin banyak politisi yang bicara tentang bahwa keputusan MK yang memenangkan Didi ini itu akan menyebabkan krisis konstitusi. Yang ngomong makin lama makin banyak gitu loh. Lalu ada semangat MK udah nggak bener gitu loh. Ya kan? Itu yang bikin gua panas gitu kan. Karena gua teman Didi. Karena memang Undang-Undang Dasar kita memang hanya memberikan hak pada MK saja untuk melakukan pengujian uji materi terhadap undang-undang. Nggak ada lembaga lain. Bahkan di Undang-Undang Dasar juga tidak memberikan kesempatan untuk MPR melakukan uji konstitusi. MPR bisa membuat Undang-Undang Dasar, tapi untuk menguji yang dia bikin, yang diuji orang lain. Berarti MPR harus amandemen. Ya, amandemen undang-undang. Itu yang konstitusi, amandemen konstitusi, bukan undang-undang. Lagian menurut gua lucu kalau para politisi menyebutnya krisis konstitusi. Ya, gua cerita nih. Kita nih Indonesia hukum cerita lo. Gue cerita Indonesia ini sebagai republik itu kita mengalami 5 periode. Periode pertama tuh tahun 45 sampai 49 ya. Kemerdekaan, tanggal 17 merdeka, tanggal 18 kita punya Undang-Undang Dasar 45. Tapi semua, bahkan pembuat undang-undangnya juga sadar bahwa Undang-Undang Dasar itu terlalu sumir. Terlalu sumir, dia hanya memuat pokok-pokoknya. Memang Undang-Undang Dasar tidak pernah detail, tapi terlalu kecil, terlalu sedikit yang kita punya. Hanya 37 pasal, terlalu sedikit. Jadi dari awal pendiri bangsa itu bilang ini undang-undang sementara. Tapi mereka udah percaya bahwa Undang-Undang Dasar itu harus disusun oleh para stakeholder, oleh oleh rakyat, atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Makanya tahun 45, satu perintah yang mereka minta adalah tahun 46 harus ada pemilu. Pemilu itulah yang nantinya kira-kira akan membuat Undang-Undang Dasar itu menjadi lebih lengkap. Menyempurnakan. Ternyata kan nggak jadi. 46, 47 karena krisis, karena ada macam-macam. Belanda mau masuk, ya, macam-macam lagi. Akhirnya terus sampai 49. Di 49, sekelompok elit tiba-tiba punya pikiran, mungkin berangkat dari itu kali, dari Sumpah Pemuda, dia tafsirkan sendiri bahwa kita, dan ini walaupun awalnya dari sekelompok tapi mendapat dukungan, mungkin karena gejolak lah, karena belum pasti, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara seperti Amerika, negara federal. Lalu dibikinlah pernyataan kita tahun 49 kita berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Itu udah kedua tuh. Antara satu sama kedua ada krisis konstitusi, nggak ada. Kita nggak baca di sejarah itu krisis, padahal ganti dari kesatuan menjadi federal. Apalagi cuma tunggu dulu. Ya. Nah, habis itu nggak lama itu gagasan itu nggak lama. Nggak sampai setahun tiba-tiba banyak orang sadar bahwa kita nggak benar. Ya karena kan pertama itu dicurigai pesanan Belanda kan, karena ada konferensi meja bundar yang salah satu gagasannya jadi kan serikat. Gitu. Terus mereka sadar, mereka kembali lagi keluarlah Undang-Undang Dasar tahun 1950. Kita kembali lagi ke negara kesatuan. Tapi undang-undangnya masih mereka sebut sementara. Sama, mereka tidak ingin dianggap sementara, bukan disebut sementara. Iya. Karena itu akan disempurnakan. Iya.
mereka membuat undang-undang baru, tapi sementara mereka tidak ingin kembali lagi ke itu karena tahu bahwa itu sumir. Ya. Yang pertama. Yang pertama itu. Ya, bikinlah tahun 50. Baru terwujud 55 bikin pemilu. Pemilu itulah mereka punya wakil rakyat yang disebut konstituante. Konstituante itulah yang lalu merumuskan rancangan undang-undang dasar baru. Kalau gue pernah ketemu Buyung, menurut Buyung itulah sebenarnya undang-undang dasar yang paling mewakili seluruh kepentingan rakyat karena semua orang ada di situ. Ya jadi kan pemilu 55 itu kan milih dua lembaga, satu DPR, satu konstituante. Konstituante itu tugasnya cuma satu, merumuskan, menyusun, menetapkan konstitusi. Tapi dalam prosesnya kan seru itu. Ya. Ketika hampir selesai, kalau menurut Buyung justru ketika hampir selesai dan menurut Buyung itu hasilnya bagus, tiba-tiba Soekarno ngerasa satu kekuasaannya dia akan termasuk juga tentara terlibat ya di situ ya. Lalu dia keluarkan yang namanya dekret. Kita baca itu sebagai krisis konstitusi. Enggak, lu gila lu, presiden membubarkan konstituante, membubarkan MPR, membubarkan DPR, tidak dianggap krisis konstitusi. Itu tahun putusan MK lu anggap krisis konstitusi. tahun 59. Lalu Soekarno menyatakan undang-undang baru, namanya undang-undang tahun 59 sebenarnya. Tapi isinya sama dengan yang 45. Jadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang berlaku sampai reformasi. Yang reformasi muncul tahap kelima. Perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang dilakukan berturut-turut selama 4 tahun. 99, dan 2000, dan kita nggak pernah baca sejarah itu satu pun disebut sebagai krisis konstitusi. Nah, sekarang cuma sekedar keputusan MK, para politisi menyebut itu krisis konstitusi. Menurut gua pertama itu lebay, omong kosong. Dan kedua aneh kalau itu dinyatakan oleh politisi. Kalau krisis konstitusi itu dinyatakan oleh orang-orang seperti gua, seperti dia, itu justru mungkin orang-orang hukum itu menganggap memang ada krisis konstitusi. Ada periode di mana para gubernur seluruh Indonesia, para bupati seluruh Indonesia tidak punya dasar hukum atas kepemimpinan mereka dalam pemerintahan. Itu orang hukum biasanya ngomong begitu. Dan biasanya yang menyelesaikan orang politik karena orang politik nggak ada krisis. Itu sebabnya disebut politisi karena segala sesuatu bisa diatur, bisa lewat kontraktual politik. Betul. Kesepakatan politik di antara politisi. Jadi menurut gua agak lebay. Kalau emang nggak intinya yang seperti Didi bilang itu bahwa memang anggota DPR tidak ingin berubah, tidak ingin comfort zone-nya itu akan berubah. Satu. Yang kedua mereka tidak ingin dikontrol oleh rakyat. Dalam dua setengah tahun itu kan pemerintah yang berkuasa bisa di judgment sama rakyat sehingga yang gubernurnya sama bupatinya yang terpilih bisa berbeda dengan yang pemerintah pusat. Itulah udah dijelaskan panjang lebar. Jadi sebenarnya menurut gua agak aneh kalau para politisi menyebut krisis konstitusi. Justru politisi itulah yang harusnya mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi lalu merubah undang-undang dan mencari solusi. Supaya 2,5 tahun itu punya dasar hukum. Dasar hukumnya yang paling kuat ya undang-undang pemilu. Ya Chan ini yang ngomong ahli hukum. Orang hukum. Dia melihat mana benar, mana salah. Politisi nggak ada urusan dengan itu, Chan. Nggak ada. Dia boleh ngomong, lu bilang nggak krisis, kalau gue bilang krisis, ya krisis. Undang-undang yang lebay lu. Gitu kan saya, ya kan? Ya kan memang. Tapi di antara 3 orang ini ahli komunikasi cuma gue, Chan. Jadi gue paham kenapa orang-orang itu menggembar-gemborkan krisis konstitusi yang dia anggap omong kosong, dia anggap lebay. Itu soal komunikasi aja untuk memuluskan tujuannya, Ji. Itu dia. Iya, dalam politik nggak ada. Justru itu yang kenapa ada Mahkamah Konstitusi, ya? Kenapa ada Mahkamah? Karena proses di DPR, proses di MPR itu adalah proses politik. Dan dalam banyak kasus, bukan banyak kasus lah, seringkali para politisi ini tiba-tiba meleset mereka berjuang untuk kepentingan partai, untuk kepentingan kekuasaan, perolehan kekuasaan, berbagi kekuasaan. Mereka seringkali luput bahwa mereka bekerja untuk
rakyat dan untuk konstitusi. Ya. Sehingga Utopis. sehingga keputusan-keputusannya sering bertentangan dengan undang-undang dasar. Makanya lalu ada Mahkamah Konstitusi untuk mengontrol. Jadi jangan kasih DPR untuk mengontrol produknya sendiri. Nah, sekarang lu sampai pada titik mereka menganggap Mahkamah Konstitusi udah nggak benar. jadi kalau lu masih berpikir bahwa politik bekerja untuk rakyat, bekerja untuk kebenaran, mungkin kita yang lebih baik. Iya. Tapi belakangan ini. Tapi kalaupun Mahkamah Konstitusi salah, Mahkamah Konstitusi nggak bisa disalahin. Ya makanya kan kalau kita lihat Surya ada aja Surya. Itu artinya final. Pernyataan politisi atau pejabat yang punya background hukum, katakannya Profesor Yusril Mahfud. Profesor Mahfud, itu udah jelas. Pertama, ya apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu harus kita jalankan karena itulah amanah konstitusi gitu loh. Yang kedua, kalaupun tuh ada masalah ya tugas politisi untuk menyelesaikannya gitu loh. Maka Bang Surya akan bilang, gua lagi menyelesaikan masalah dengan juru MPR, ya kan? MPR nggak bisa juga melakukan kan undang-undang dasarnya tidak memberikan hak MPR. Iya, itu lu berpikir benar, lu berpikir dengan cara yang benar. Lu minta MPR kita bikin undang-undang dasar, perubahan undang-undang dasar lagi, baru bisa amandemen. Tapi kan mimpi dalam situasi kayak gini bicara amandemen, mau mengamandemen wewenang Dewan DPD aja susahnya minta ampun, apalagi hal yang makanya kalau dia bilang amandemen terjadi, yang paling seneng DPD. kesempatan yang paling dulu. Jadi gimana gimana? Ya menurut saya sih yang proporsional aja. Saya sih bisa paham kenapa Bang Surya ngomong seperti itu, ya mungkin karena terbakar, mungkin kan biasa kan beliau itu. Cuman ya please deh, jangan dipaksain orang-orang yang ada di MPR itu kan dia punya staf itu Tobas apa siapa? Bukan. Taufik Basari itu kan. Kepala pengkajian apa itu yang ada di MPR itu kan. Dipaksa-paksain supaya melakukan kajian, sebetulnya apa yang harus dikaji? Urusannya jelas kok. Ini putusan Mahkamah Konstitusi, suka nggak suka harus dijalankan. Dan bagaimana menyelesaikannya ya DPR sama Presiden. Betul, bahwa melalui keputusan Mahkamah Konstitusi itu bakal menimbulkan masalah soal perpanjangan itu. Justru karena itu makanya diserahkan kembali ke legislasi, ke DPR untuk menyelesaikannya secara politis. Please deh, jangan bawa-bawa MPR, kasihan MPR-nya, persidang aja nggak pernah suruh ngurusin kayak gini. Gitu. Jadi maksudnya jangan ngaco gitu. Iya, gitu loh. Jangan lebay lah. Oh, jangan lebay. Ya, ini Pak Presiden ini sebetulnya baiknya Pak Presiden juga kalau ketemu Bang Surya bilang lah, udah lalu jangan lebay-lebay amat. Gitu kan maksudnya kan. Orang kalau dia ngomongnya bukan lebay, lebih. Jangan lebay lah. Baik Pak Presiden, saya kira ini memang mesti diselesaikan dengan baik, dan saya pikir Pak Presiden mestinya sih sudah tahu cara apa yang harus dilakukan, ya kan? Dan mudah-mudahan di dalamnya aspirasi kita ini tertampung lah, ya kan? Amin. Jadilah dia negara yang yang bagus lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden.